Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Ashhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati DKM pengurus Masjid Al-Muqarrabin, para sesepuh, para tokoh, jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 26 hari sudah kita jalankan perintah Allah. Kita mengikuti tuntunan Allah, beribadah Ramadan, beramal soleh sepanjang bulan Ramadan. Kita sangat yakin inilah diantara wasilah kita, media kita, agar kita termasuk yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pula telah menjalankan tuntunan Nabi selama 26 hari, masuk hari ke-27 hari ini. Mudah-mudahan jika Allah berkenan, tadi malam adalah Lailatul Qadar, sehingga kita semuanya dicatat sebagai hambanya yang mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Kan paginya tenang, sobihata yaumiha barda, demikian juga agak dingin. Itu diantara tanda-tanda fisik. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, temanya tentang tips husnul khatimah. Kita ambil dari 3 ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan thayyibin, sedang berbuat baik, sedang beribadah, sedang beramal soleh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nahl 32 yang dikaitkan dengan husnul khatimah. Berarti berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, husnul khatimah itu adalah dikaitkan dengan kematian. Manakala seseorang menutup hidupnya dengan amal soleh, menutup hidupnya dengan ibadah, maka insya Allah ia dikategorikan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Masya Allah, meninggalnya lagi sholat, meninggalnya lagi ngaji, meninggalnya lagi mendampingi orang tuanya yang sakit, meninggalnya sedang melakukan perjalanan mulia. Itulah kategori yang disebutkan di surat An-Nahl ayat 32. Yang kedua adalah surat Yusuf ayat 101. Ini doanya Nabi Allah Yusuf. Kita tahu Nabi Allah Yusuf adalah nabi yang paling famous di kita, paling populer, paling masyhur, khususnya untuk kaum ibu ya Bu. Paling dikenal. Tapi selalu dikaitkannya dengan kegantengan, ketampanan. Padahal ada doa Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Iya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang layak kita teladani karena Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Salah satu yang kita teladani adalah doanya. Dan doa beliau dipanjatkan ketika beliau sudah mencapai capaian dunia yang paling puncak. Kalau bahasa sekarang sudahlah mentok, kira-kira tidak ada lagi capaian yang dicapai. Karena beliau awalnya jauh dari keluarganya. Iya, karena memang dijauhkan oleh saudara-saudaranya, tidak bertemu lama. Kemudian beliau dibeli
kemudian beliau menjadi bendahara di kerajaan Mesir, dan akhirnya beliau dipertemukan dengan seluruh orang tuanya plus abang-abangnya, dan itulah beliau selesai mendapatkan anugerah nikmat yang luar biasa. Kata keluarga saya, nikmat paling besar itu ketemu keluarga. Betul Pak? Ya, kalau ketemu teman kurang nikmat katanya. Makanya silaturahim paling tinggi adalah ketemu orang tua, ketemu keluarga, ketemu kerabat. Meskipun teman juga tetap silaturahim, tapi tidak afdol kalau tidak ketemu orang tua. Betapa Nabi Yusuf merindukan, mendambakan bertemu lagi dengan orang tuanya. Bahkan orang tuanya sampai buta matanya karena sedih ditinggal lama oleh Nabiullah Yusuf. Saat itulah doa beliau, ya Allah, Engkau telah memberikan segala-galanya. Ilmu yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, takwilul ahadits, ilmu mentakwil mimpi. Fakultasnya saja tidak ada itu ya. Jurusan takwil mimpi enggak ada. Kalau ada banyak yang mau itu ya, mahasiswa berduyun-duyun, saya mau masuk ya ilmu atau fakultas takwil mimpi, sehingga orang mimpi nanti saya yang mentakwilkan. Satu-satunya Nabiullah Yusuf alaihissalam takwilil ahadits, mentakwil berbagai macam keadaan-keadaan, mentakwil mimpi. Kemudian beliau juga dipertemukan dengan keluarganya. Untuk itulah satu lagi yang beliau harapkan, selesai capaian dunia beliau dapatkan dengan baik. Akhirnya beliau mohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, kemudian pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Ada catatan lain Bapak Ibu di ayat ini, bahwa kalau seseorang itu dikategorikan husnul khatimah, maka ia akan kembali dipertemukan dengan keluarganya, dipertemukan dengan sahabat-sahabatnya, dipertemukan dengan seluruh anak keturunannya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Subhanallah. Ar-Ra'd 23. Ada orang nanti ketika masuk surga itu tidak sendiri, Bu. Tapi kata Allah, masuklah kalian ke surga Aden namanya, bersama yang soleh dari orang tua kalian, ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita, engkong dan siapa lagi yang di atasnya. Kemudian bersama suami atau istri kalian, kata Allah, dan anak keturunan kalian. Itulah wa alhiqni bis salihin, dipertemukan lagi dengan orang-orang soleh dari keluarganya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, bahkan Az-Zukhruf 67 dari sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Jamaah Masjid Al-Muqarrabin, kita dipertemukan di dunia ini dengan kesolehan dalam rangka beribadah, beramal soleh, maka insya Allah kita dipertemukan di surga Aden Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah husnul khatimah menurut Allah. Karena kata para ulama, husnul khatimah itu haknya Allah. Ya, betul. Ada ada tiga tanda. Yang pertama ada tanda waktu. Kalau hari Jumat, itu waktu mulia, insya Allah husnul khatimah. Tapi apakah kita bisa merencanakan? Ya Allah, kalau wafatlah aku hari Jumat. Bisa? Hak Allah. Kadang Allah wafatkan Jumat, kadang Sabtu, kadang Ahad, kadang Senin, kadang kalau wafat di bulan Ramadan husnul khatimah, apalagi malam 27. Tapi kita sudah hidup sampai mau menjelang berakhir ya, hari yang ke-27. Enggak bisa, kalau waktu enggak bisa kita planningkan, enggak bisa kita rencanakan. Kalau bisa merencanakan kematian waktunya, wah, semuanya husnul khotimah. Ya, kita taruh di kalender, Bu, ya, Bapak Ibu, kalender. Ini mati saya di sini nih, tanggal sekian. Enggak bisa. Kalau berdasarkan waktu, hak Allah. Berdasarkan tempat, hak Allah juga. Benar, ada tempat yang mulia seperti masjid. Tempat yang mulia di Masjidil Haram. Ada jemaah yang rencananya meninggal di tanah haram ketika haji atau umroh, sakit-sakit, tapi tetap saja pulang dalam keadaan sehat malah, padahal pengen meninggalnya di tanah haram. Enggak bisa kalau Allah tidak
hendaki, betul kita ingin, ya Allah wafatnya di tempat ini karena ini tempat mulia, di rumah Allah, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, di tanah haram. Tapi semuanya hak Allah. Kalau yang dua ini sulit, kecuali Allah kehendaki, itu adalah hak Allah. Ada yang ketiga, yaitu orang meninggal dunianya berdasarkan amal ibadahnya. Kalau ini kita bisa rencanakan. Ya Allah, setiap hari aku sholat, bisa direncanakan. Setiap hari aku berinfak bersedekah, bisa direncanakan. Setiap hari aku berusaha berbuat baik, bisa direncanakan. Al-wafatu alal awqat sulit. Wafatnya berdasarkan waktu-waktu mulia, hak Allah. Sulit untuk kita rencanakan. Al-wafatu alal amkina, sulit pula kita meninggal di tempat-tempat mulia, sulit, karena itu hak Allah. Yang mungkin al-wafatu alal a'mal as-salihah, kata para ulama, yang mungkin adalah kita diwafatkan husnul khatimah berdasarkan amal ibadah kita, insyaallah. Kalau ini mungkin kita rencanakan saja dari sekarang. Ya Allah, ini rencana amal, ini rencana ibadah, ini rencana infakku, ini rencana berbagai macam rencana-rencana. Kalau amal memang ikhtiarnya manusia. Untuk itu ayat pertama tadi, thayyibin, itu bukan berdasarkan tempat, bukan berdasarkan waktu, tetapi sedang menjalankan amal soleh. Kalau amal soleh, insya Allah kita punya kemampuan, kita punya ikhtiar untuk tetap dalam ibadah dan amal soleh, insya Allah. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belum 15 menit kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ayat yang berbicara tentang husnul khatimah adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah. Apa kata Allah? Kalau mau husnul khatimah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian perhatikan apa yang telah engkau siapkan untuk hari esokmu. Mayoritas ulama tafsir memahami al-ghad di sini bukan sembarang ghad, tapi ghad artinya yaumil akhir, hari akhirat. Apa yang kau persiapkan untuk hari akhiratmu? Tapi bahasa Arab ghad juga besok. Ya, kalau di Arab kan begitu. Kapan jadinya Syekh? Ghadan, berarti besok. Besok itu ya besok hari juga besok. Tapi bahasa Al-Quran tuh hari kiamat aja disebut besok. Padahal nggak tahu kapan besoknya. Tapi itulah bahasa Al-Quran. Kenapa kata para ulama? Supaya kita mempersiapkannya sejak dini. Ya, kalau kata Allahnya kiamat itu 1000 tahun lagi, wah masih lama. Tapi kiamat itu dekat. Kiamat itu besok hari. Jadi persiapannya mau besok bisa dibayangkan. Kalau masih 1000 tahun, entar aja. Masih ada waktu. Tapi kalau disebut besok, maka persiapan kita insya Allah akan jauh lebih baik. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Kalaimi Mannan, beliau katakan, hadhihi ayatun aslun fil muhasabah. Ini ayat prinsip dalam muhasabah. Wal muhasabatu linailil husnil khatimah. Muhasabah itu salah satu cara kita untuk mendapat husnul khatimah. Iya, dahulu aku begini. Iya, memang aku punya masa lalu yang mungkin banyak dosa. Kita punya masa lalu yang mungkin belum maksimal, tapi hebat. Allah tidak menyebut husnul muqaddimah, tapi yang Allah sebut adalah husnul. Kalau husnul muqaddimah Bapak Ibu, Umar juga wallahu a'lam. Kalau husnul muqaddimah kan berarti awal yang bagus, itu bagus juga. Tapi Allah memintanya husnul khatimah, akhir yang bagus. Karena Allah Maha tahu awal kita di mana, Bu? Bukan di masjid awal kita. Lahirnya aja di rumah sakit. Kecuali ada yang lahir di masjid, enggak ada ya Pak ya?
Kemarin ini ya tadi malam itu ya saya dapat info berita ya sore hari di SCTV ngisi ada berita Pak, ini baru pertama kali seorang ibu namanya Halimah lagi tapi nggak pakai Siti, Halimah itu kembar 9 anak. Saya bingung lihatnya ini gimana ya nantinya, bukan waktu itu ya, kalau waktu lahir kan dibantu sama suster, ini setelah itu gimana ya nyusuin anak 9 Bu bareng lagi 5 perempuan 4 laki, Masya Allah. Mungkin kalau 10 ya genap 55. Sampai diterbangkan dari Mali ke Maroko karena Mali tidak siap ya. Ini baru pertama kali dapat Guinness Book of Record, ini dunia, the world of Guinness Book of Record. Bayangkan 9, yang dulu kan ada 5 ya pernah itu ya, ada 4 paling banyak 2 kalau kembar itu, ini kembar sampai 9, subhanallah, kita katakan memang subhanallah. Tapi yang problem itu adalah gimana setelahnya. Masya Allah ya, ayahnya sibuk, ibunya sibuk, itu 9 sama siapa itu ya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah husnul khatimah, artinya adalah akhir yang terbaik, dan itu doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami di penghujungnya. Untuk itu Ramadan ini adalah latihan husnul khatimah. Allah hadirkan Lailatul Qadar di awal, di tengah atau di akhir Bu? Di akhir. Kalau di awal ya dapat semua insya Allah. Kalau di akhir banyak yang semua yang terbaik itu berada di akhir. Abu Bakar berdoa demikian, ya Allah jadikanlah amal terbaikku di penghujungnya, jadikanlah umur terbaikku di penghujungnya, dan jadikanlah penghujung dari seluruh hari-hariku manakala yang terbaik adalah bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau mau bertemu dengan Allah, yarju liqa Allah, tentu bertemu itu di dalam surga, karena hanya dipertemukan di surga, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Kalau ingin bertemu dengan Allah, perbanyak amal soleh, falyamal amalan solihah, dan jangan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang apa saja yang menjadikan kita insya Allah mendapatkan anugerah husnul khatimah? Yang pertama adalah istiqamatul a'mal. Seseorang kalau amalnya istiqomah, insya Allah. Istiqomah itu bukan banyak, tapi istiqomah itu kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa inqala, yang kontinu. Meskipun sedikit, Nabi juga faham umatnya ini ada kelemahannya, maka tetap jalankan secara kontinu meskipun sedikit demi sholat, tetap jalankan. Berinfak pun demikian, seluruhnya. Tetapi karena kita punya kelemahan, Nabi juga tahu umatnya tidak ada yang sama. Untuk itu yang terbaik amal adalah yang dijalankan terus menerus meskipun sedikit demi sedikit ya. Salat zuhurnya 4 rakaat saja cukup ya. Salat asar 4 rakaat. Kalau mau nambah dengan rawatibnya silakan. Tapi begitulah cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memudahkan. Sejak awal tidak ada yang sahabat yang langsung pleng gitu ya. Ya, bertahap semuanya. Kita pun demikian bertahap. Nah, nanti pada akhirnya puncaknya kita tingkatkan amal, maka insya Allah kita akan meraih yang bernama husnul khatimah. Istiqamatul a'mal. Yang kedua adalah ya, as-silatu billah. Yang kedua kata para ulama, agar kita termasuk yang mendapatkan anugerah gelar yang bernama husnul khatimah, bukan manusia yang ngasih tapi Allah. Kalau manusia gelarnya semuanya sama, yaitu almarhum, almarhumah, sama. Ya. Kalau di Malaysia Allah yarham. Kalau di kita almarhum, perempuan almarhumah. Itu sama saja. Yang bagaimanapun tetap almarhum. Karena itu dari manusia. Kalau dari Allah husnul khatimah,
Maka yang kedua tadi ya, as-silatu billah artinya selalu kita berhubungan dengan Allah. Kita ingin dapat capaian dunia, kita kaitkan dunia itu dengan orang pemangkunya yang punya kebijakan, yang punya kewenangan. Mau masuk kampus, ya kita hubungan dengan dekannya, dengan rektornya, dengan orang-orang yang di situ punya kebijakan. Ini husnul khatimah, anugerah Allah. Kalau kita tidak selalu berkomunikasi dengan Allah, berhubungan, bagaimana mungkin kita mendapatkan husnul khatimah? Terus berhubungan, jangan sampai terputus hubungan kita dengan Allah. Putus dengan manusia itu pun dilarang. Ya, orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk surga. Bagaimana kalau putus hubungan dengan Allah? Na'udzubillah. Jangan sampai putus hubungan. Hubungan dengan Allah dijaga dengan ibadah dan amal soleh kita. Yang kedua, as-silatu billah. Dan yang ketiga, yang terakhir, di antara amal atau di antara asbab husnul khatimah adalah kita selalu menjalankan itu berdasarkan al-ikhlas wat mutaba'ah, keikhlasan dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manusia yang sudah pasti husnul khatimah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti. Ya, kata Aisyah, Muhammad, wahai suamiku, kenapa engkau masih beribadah padahal dosamu sudah diampuni, surga sudah di tangan? Kan berarti manusia yang sudah dipastikan husnul khatimahnya adalah Nabi, maka kita mutaba'atun Nabi, mengikuti tuntunan Nabi. Termasuk majelis ilmu ini adalah tuntunan Nabi, duduk di masjid adalah tuntunan Nabi, iktikaf di masjid tuntunan Nabi, salat berjamaah pun tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua jamaah Masjid Al-Muqarrabin ini, keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruhnya menjadikan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan waktunya. Kalau tidak salah sudah 15 menit lebih ya Ustaz. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, apa yang mau kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.